Indonesia menjadi bangsa yang terus berkembang menuju Indonesia Emas 2045 dan Indonesia tidak lagi menghadapi tantangan yang sama. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kami juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum Bang Dhanil. Waalaikumsalam Mas Ali. Ya, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Bang, bagaimana peran anak muda ini di pertahanan negara dari pandangan Bang Dhanil? Anak muda itu sendiri adalah simbolisasi dari pertahanan. Kenapa? Karena pertahanan masa depan itu justru adalah anak muda itu sendiri, terutama dalam konteks sumber daya manusia. Dalam konsepsi pertahanan ada yang namanya pertahanan militer, ada pertahanan nirmiliter, ada juga pertahanan hybrid, gabungan antara militer dan nirmiliter. Nah, anak muda itu adalah sumber daya pertahanan, sumber daya manusia yang unggul. Itu adalah modalitas utama dari pertahanan itu sendiri. Nah, oleh sebab itulah concern Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan 5 tahunan belakang itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia sektor pertahanan. Dalam hal ini tentu di prajurit TNI, kemudian kita punya Komcat, kemudian di tenaga kesehatan, termasuk di pendidikan, ya. Pendidikan di seperti Universitas Pertahanan, kemudian ada Politeknik Pertahanan, kemudian pendidikan di Akmil, kemudian Akademi Angkatan Laut dan sebagainya. Semuanya menjadi perhatian Pak Prabowo karena kerja-kerja pertahanan itu adalah kerja masa depan. Nah, oleh sebab itulah sumber daya manusia itu harus terus di-upgrade, dimajukan agar kita punya pertahanan yang kuat di masa yang akan datang, baik itu pertahanan militer, nirmiliter maupun hybrid. Apa langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Pertahanan yang melibatkan anak muda untuk isu-isu pertahanan ini, Pak? Baik, ada Komcat, komponen cadangan yang dilaksanakan dan diinisiasi oleh Pak Prabowo setelah undang-undang tentang sumber daya pertahanan nasional. Nah, itu yang kemudian hari ini sudah beberapa angkatan kita punya komponen cadangan yang selama ini selama Indonesia merdeka belum pernah ada yang namanya komponen cadangan. Dan di masa Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kita memperkuat prajurit TNI dengan merekrut komponen cadangan. Komponen cadangan ini adalah anak-anak muda yang ikut mendaftar, kemudian mereka dapat pelatihan dasar militer yang kemudian nanti setelah 3 bulan mereka secara resmi menjadi anggota komponen cadangan yang suatu waktu bisa dimobilisasi untuk memperkuat TNI, untuk memperkuat prajurit organik. Jadi ini program yang tahun ini juga kembali dibuka untuk 2.500 calon Komcat yang kemudian nanti bisa ikut diklat pertahanan atau diklat militer dasar yang kemudian mereka jadi anggota. Nah, setiap tahun ada. Nah, itu kemudian ada lagi juga kemudian kita memperkuat bela negara, jadi membangun literasi bela negara, membangun kesadaran terhadap pentingnya cinta terhadap negara. Jadi membangun pendekatan-pendekatan seperti itu terus dilakukan oleh Pak Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan. Apalagi Oktober 2024 Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Tentu concern Pak Prabowo pada pertahanan dan semua sektor itu akan lebih luas. Apalagi Pak Prabowo itu punya perspektif bagaimana caranya semua sektor yang kita bangun, misalnya sektor pendidikan, itu harus relate dengan memperkuat pertahanan. Sektor ekonomi kita bagaimana caranya juga bisa memperkuat pertahanan. Jadi punya perspektif pertahanan. Kenapa pertahanan itu penting? Karena ya itu tadi, hidup mati kita sebagai bangsa, eksistensi dan maju mundurnya suatu bangsa salah satunya ya tergantung dari pertahanan itu, karena gangguan dari dalam dan luar itu selalu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun.
Bang, baru-baru ini ada kasus baru nih Bang, yang cukup menggemparkan. PDNS diretas, ini gimana pendapat Abang? Iya, memang menarik karena sekarang kan dunia borderless, tidak ada batas. Nah, salah satu yang menjadi concern kita sebagai bangsa dan negara, dan itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, adalah bagaimana pertahanan digital kita kuat. Nah, salah satu jalan memperkuat pertahanan digital itu, Mas Ali, itu melalui peningkatan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kenapa? Pertahanan digital itu kan depend to manusianya, man behind the gun. Artinya Pak Prabowo ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita seiring dengan memperbaiki dan memperkuat pertahanan digital kita. Jadi tidak mungkin kita bisa membangun pertahanan digital yang mandiri, ya, saya sebut kata mandiri, tanpa kita memperkuat sumber daya manusianya. Ketika sumber daya manusia kita itu kemudian terus-menerus di-upgrade dan kualitasnya tinggi, maka kita akan bisa membangun pertahanan digital kita secara mandiri. Karena selama ini kan digital kita, cyber kita masih sangat tergantung dengan pihak luar negeri, providernya juga pihak luar negeri. Nah, oleh sebab itulah pendekatan Pak Prabowo adalah menuju pertahanan digital yang mandiri. Jadi dari hulu sampai hilir, artinya sampai membuat perangkatnya dan menjaga perangkat pertahanannya itu dilakukan oleh anak-anak di dalam negeri. Jadi kalau ada dulu kita kenal waktu kampanye istilah hilirisasi digital. Nah, hilirisasi digital itu artinya dari hulu sampai hilirnya itu produk dalam negeri. Di proses pembuatannya dan sebagainya itu dikendalikan sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia. Nah, Pak Prabowo menuju upaya itu, pertahanan digital yang mandiri. Ini Bang, berkaca dari kasus PDNS kemarin itu kan ditaruh di satu tempat, itu kan fatal akhirannya. Apakah memang harus ada lembaga independen untuk menjaga data itu? Saya bersetuju ya dengan apa yang ketika DPR marah-marah ketika menyebutkan ternyata kita tidak punya backup data terkait dengan data-data negara. Itu kecerobohan. Bahkan DPR lebih sadis ngomongnya, itu kebodohan. Ya, tidak bisa dinafikan itu adalah kecerobohan sekaligus kebodohan bila kemudian satu data yang sangat penting dan menguasai hidup ajat orang banyak, dan itu adalah kepentingan negara, tidak punya backupnya, dan itu sangat berbahaya. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Artinya apa? Artinya kita harus membangun sistem yang kuat untuk memastikan data-data kita itu bisa dilindungi dengan baik, tidak digunakan untuk kepentingan pihak lain, apalagi untuk kepentingan dan keuntungan satu kelompok atau pribadi. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai membangun kesadaran kepentingan data itu perlu selalu dilindungi, termasuk terkait dengan data-data pribadi. Nah, karena apa kan yang banyak dikeluhkan oleh warga negara hari ini adalah mudahnya tersebar data-data pribadi, sehingga tidak ada perlindungan dari negara terkait dengan keberadaan data-data pribadi. Nah, oleh sebab itulah agaknya Pak Prabowo concern pada hal-hal seperti ini. Jadi kita mulai membenahi, kan salah satu visi utama Pak Prabowo itu ingin melanjutkan semua program-program baik yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, sudah dimulai oleh Pak SBY sebelumnya, Bu Megawati dan seterusnya, sambil terus melakukan penyempurnaan, perbaikan terhadap program-program yang belum sempurna atau perlu diperbaiki. Bang, kita ke pertanyaan lain ini. Kalau kita ngomongin pilkada nih Bang, ini Prabowo efek sekuat apa ini Bang di pilkada kali ini? Ya pasti sangat kuat ya, karena Pak Prabowo presiden di 2024 ini Oktober, pilkada itu di bulan November. Tentu calon-calon kepala daerah ingin mengharmonisasikan semua program mereka dengan presiden terpilih.
nanti Oktober berarti dengan presiden ke-8, sehingga pastilah semua kepala daerah itu ingin didukung Partai Gerindra misalnya sebagai partainya presiden. Itu hal yang wajar, itu alamiah saja, artinya kami memahami itu sebagai upaya baik ya untuk mensinkronisasikan, untuk mengharmonisasikan program-program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena memang Mas Ali, hari-hari ini salah satu masalah kita adalah sinkronisasi antara pembangunan dan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena era otonomi daerah kan pemerintah kota dan kabupaten itu punya otonom, sangat otonom. Nah, sehingga seringkali ada yang abai dengan prioritas pemerintah pusat misalnya. Nah, oleh sebab itulah agaknya kita berkepentingan agar harmonisasi pembangunan di periode Pak Prabowo nanti itu bisa berjalan dengan baik. Terakhir ini Bang, ini kan untuk di pilkada mendatang ini banyak anak muda yang maju nih Bang. Ini gimana pendapatnya dan harapannya? Saya tentu orang yang menyambut gembira antusiasme dari kelompok muda dan anak muda maju ke politik. Itu harus, namun harus diperhatikan juga dalam hal misalnya kapasitas, kompetensi. Bagi saya, Anda bicara tentang muda saja, itu sama halnya Anda bicara tentang gender, bicara tentang Anda anak siapa atau Anda latar belakangnya. Enggak, yang harus dijual itu bukan umur muda, yang harus dijual itu bukan umur tua, tapi yang dijual itu adalah kapasitas. Ya, jadi bagi saya diskursus ketika masuk di politik Anda bicara hanya modalitas muda atau tua, gitu, itu bermasalah. Artinya Anda tidak maju dengan modalitas kapasitas. Nah, oleh sebab itulah muda itu kan keniscayaan. Ya, Anda belum tua ya Anda muda, dan semua orang akan merasakan muda, ya, walaupun belum tentu semua orang bisa merasakan tua, karena bisa jadi meninggal sebelum tua gitu. Tapi saya mau katakan itu di politik ya sah saja kalau ada yang menjual kemudaan itu. Tapi saya secara pribadi orang yang berkeberatan, tidak terlalu sepakat dengan jualan kemudaan itu. Bagi saya jualan yang paling tepat di dunia politik itu adalah kapasitas. Jualan yang paling tepat di dunia politik itu adalah rekam jejak. Jadi rekam jejak, kapasitas, inilah harusnya yang menjadi modalitas utama kita ketika maju di pilkada, misal maju di pileg dan sebagainya. Jadi anak muda jangan terjebak dengan stigmatisasi, wah gua orang muda, gua anak muda, ini modal yang luar biasa. Menurut saya itu nggak keren gitu. Ya, artinya memang sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini sangat penting untuk pemerintahan mendatang ya Bang Dhanil. Baik Bang Dhanil, terima kasih. Terima kasih Li, sehat selalu. Telah meluangkan untuk wawancara dengan kami. Ya, itu dia tadi pemirsa wawancara kami dengan juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak.